Saya Farida Aldayani Ambarita dari kelas 02 FKKP 003 2C jurusan S1 Farmasi Klinik dan Komunitas ingin menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia berawal dari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia mempunyai fungsi majemuk, yaitu menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa resmi, bahasa penghubung antara individu, bahasa pergaulan, dan yang tak kalah penting sebagai bahasa pengantar di semua sekolah di Indonesia. Bangsa Indonesia dilatar belakangi oleh beratus-ratus suku bangsa yang masing-masing mempunyai bahasa. Penamaan bahasa Indonesia diambil saat Kongres Nasional kedua di Jakarta sebagai bahasa untuk negara Indonesia pasca kemerdekaan. Bahasa kita yang dinamai bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yaitu salah satu bahasa daerah di Nusantara ini. Faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. 1. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa, seperti dalam bahasa Jawa, engko, kromo, atau dalam Sunda, kasar, lemas, atau perbedaan bahasa kasar dan halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Peristiwa penting yang berkaitan dengan lahirnya bahasa Indonesia dibagi menjadi 3 periode. A. Periode sebelum Sumpah Pemuda pada tahun 1928. 1. Munculnya Inlands Ordewij Kommissie. Bangsa Indonesia sangat ingin mempelajari bahasa Belanda karena untuk mendapatkan kepandaian dan meningkatkan derajat yang sama dengan bangsa Belanda. 2. Pada tahun 1901 disusunlah ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. 3. Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa penghubung pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kenegaraan. B. Periode Sumpah Pemuda tahun 1928 sampai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. 1. Munculnya Trisaksi Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 2. Munculnya Angkatan Pujangga Baru pada tahun 1933 dipelopori oleh 3A, yaitu Sultan Takdir Ali Syabana, Amir Hamzah, dan Armin Pane. 3. Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Dari hasil kongres dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia saat itu. 4. Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama pada tahun 1942 sampai 1945 dan tepat pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang salah satunya pasalnya menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 36. 5. Munculnya Angkatan 45 yang memiliki ciri pada dinamika kata-kata. Salah satu tokohnya yaitu Chairil Anwar. C.
periode proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai sekarang. 1. Pada 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Soewandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen. 2. Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Hal ini salah satu perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia. 3. Pada 16 Agustus 1972, H.M. Soeharto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai penggantian ejaan sebelumnya. 4. Menemui berbagai kesulitan seperti kurangnya kata dan istilah yang berhubungan dengan iptek, kurangnya penelitian bahasa Melayu, kurangnya buku-buku iptek dalam bahasa Indonesia, pedoman umum pembentukan istilah pada tahun 1975. 5. Kongres Bahasa Indonesia III pada 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Hal ini merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia untuk terus berusaha memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sejak saat itu, Kongres Bahasa Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase. Bahasa Indonesia mengalami 3 fase perkembangan sejak kelahirannya pada 28 Oktober 1928 hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kemerdekaan. 3 fase itu mencakup: 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. 2. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Dan ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.